I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held. Sehingga sifat dasar manusiawi kita itu semakin lama semakin hilang. Tetapi kehidupan Allah, zoe-nya Allah melimpah di dalam kita. Dan firman iman ada di dalam mulut kita, di dalam hati kita. Maka kita akan menjadi orang-orang yang berbeda. Gerejanya akan bertumbuh dengan kuasa. Gerejanya akan hidup di dalam pemerintahan. Karena itu akan terjadi oleh karena perkataan yang berkuasa. Haleluya. Kita bukan lagi menjadi orang-orang yang lemah. Halo. Kita bukan lagi menjadi orang-orang yang menyerah kepada nasib. Haleluya. Kita bukan lagi menjadi orang-orang yang berserah kepada keadaan. Tetapi kita akan mulai membangun masa depan kita. Kita akan mulai membangun keluarga apa yang Tuhan mau bangun di dalam kita. Karena kuasa itu ada di dalam mulutmu. Kuasa itu ada di dalam perkataanmu. Tuhan memberikan kuasa itu kepadamu. Bukan lagi bergantung kepada Tuhan, tapi bergantung kepada firman iman yang ada di dalam mulutmu. Haleluya. Haleluya. Untuk tujuan ini kita ada. Untuk tujuan ini kita boleh melihat kemenangan demi kemenangan. Jadi stop kehidupan yang selalu bergumul. Stop kehidupan yang selalu tidak percaya kepada firman Allah. Stop kepada kehidupan yang selalu bergumul dengan keuanganmu. Tetapi ketika engkau mulai hidup di dalam firman Allah, engkau hidup mulai di dalam posisinya Allah, kau tinggal di dalam firman, engkau firman itu ada di dalammu, maka kehidupanmu akan selalu mencipta. Ya, kuasa penciptaan itu ada di dalam mulut kita. Haleluya. Kuasa penciptaan itu bergerak dari mulut kita. Haleluya. Bahwa bumi yang belum berbentuk dan kosong, gelap gulita memenuhi samudera raya, itu kembali dibentuk oleh karena firman. Firman itu pola kerjanya selalu berbicara dari mulut Allah. Tetapi kita sudah mulai belajar selama 5 minggu ini bagaimana makan. Haleluya. Bagaimana kita makan setiap hari. Firman itu yang keluar dari mulut Allah itu adalah makanan rohani kita. Haleluya. Kita bertumbuh sebagai manusia rohani. Kita tidak lagi hidup sebagai manusia jasmani, tetapi kita berperan sebagai manusia rohani. Halo. Sehingga kehidupan kita tidak lagi melihat apa yang kelihatan, tetapi kita mulai melihat dari apa yang tidak kelihatan secara mata manusiawi. Tapi kita hidup oleh karena firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita tidak lagi menilai secara natural. Haleluya. Tapi manusia rohani, dia menilai segala sesuatu, tapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Kenapa? Karena manusia rohani punya posisinya tersendiri. Itu sebabnya bertumbuhlah sebagai manusia rohani. Bangunlah rohmu sebagai manusia rohani. Bangunlah dengan firman. Haleluya. Bangunlah dengan rohmu. Ketika kau berbahasa roh, kau membangun dengan rohmu. Halo. Halo. Ya. Itu sebabnya kita harus hidup di dalam Kristus. Di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dia adalah pokok anggur yang benar. Haleluya. Di luar Kristus kita tidak bisa berbuah. Tapi ranting yang terpisah dari pokok anggur itu akan dipotong lalu dibakar dan tidak akan mendapat kemuliaan apa-apa. Tetapi ranting yang terhubung erat dengan pohon itu akan berpotensi untuk berbuah, maka akan dipotong, dibersihkan, dirawat supaya bisa menghasilkan buah. Dengan demikian ketika kita berbuah, kita memuliakan Allah Bapa dan kita disebut menjadi murid Kristus. Yohanes 15 ayat yang ke-8. Amin. Haleluya. Haleluya. Jangan kamu terbiasa dengan firman walaupun 5 minggu ini saya ulang-ulang, karena firman itu selalu baru setiap hari. Haleluya. Setiap kali dia datang berbicara, dia akan selalu datang dengan dimensinya, dengan frekuensinya. Haleluya. Jadi jangan menjadi terbiasa. Amin. Jangan menjadi biasa-biasa dengan firman. Haleluya.
Haleluya. Karena ketika kamu menjadi biasa, kamu kehilangan dimensi dan frekuensinya. Sehingga kita mulai menjadi natural. Sebab natural tidak akan bisa menjamah yang supranatural. Haleluya. Karena dua hal yang berbeda ini tidak mungkin bisa disatukan. Tetapi kita adalah manusia rohani. Kita adalah roh. Haleluya. Kamu adalah roh. Kamu adalah manusia rohani. Makanya makanannya adalah makanan roh, yaitu firman yang keluar dari mulut Allah, yaitu Matius 4 ayat 4. Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang diproses keluar dari mulut Allah. Haleluya. Berarti kita harus makan firman. Haleluya. Setelah 4 minggu saya terus mengajarkanmu bagaimana firman itu menjadi makanan. Haleluya. Haleluya. Dan itu tentu membangun selera rohanimu. Karena selera rohani akan membangun gairah rohani. Haleluya. Kegairahan rohani membangun passion untuk Tuhan. Kita tidak bisa berjalan dengan Tuhan tanpa passion. Haleluya. Itu sebabnya Roma berkata, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Karena kita harus berjalan dengan diri dalam passionnya Tuhan, bukan dari passion dari dunia ini. Kita harus berjalan dengan passionnya Allah. Kita harus selalu terbakar dengan Tuhan, menyala-nyala bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Kita tidak boleh menjadi biasa-biasa, tapi harus selalu menyala, terbakar. Kita menjadi terhangus bagi Dia, sehingga kita bisa berkata kepada Allah, biarlah aku semakin kecil, tapi Dia semakin besar. Biarlah aku semakin habis, tapi Dia semakin besar. Setiap orang harus akan mulai mengekspresikan Tuhan yang ada di dalam kita. Itu kita tandanya kita makhluk yang hidup. Itu tandanya kita manusia roh yang hidup. Kau harus bisa mengekspresikan firman itu. Haleluya. Jadi kenapa kita belajar tentang firman iman di dalam mulut kita? Bukan supaya kau gagah-gagahan. Yang Tuhan inginkan adalah hidupmu berubah. Oh, keuanganmu berubah. Haleluya. Keluargamu berubah. Keadaanmu berubah. Tubuhmu disembuhkan. Karena firman iman. Jadi firman iman itu bukan supaya mulutmu disumpal dengan firman iman, lalu mulutmu akan menjadi monyong. No, praktekkan, suarakan, perkatakan. Haleluya. Haleluya. Sebab kalau engkau percaya ada firman iman di dalam hatimu, kau pasti berbicara. Bukan hanya sekedar bicara, tapi kau harus pastikan itu menjadi senjata yang ampuh untuk membunuh musuh. Haleluya. Haleluya. Amin. Makanya di dalam Roma 10 ayat 8 dikatakan, apakah katanya? Ini, firman itu ada di dalam mulutmu dan ada di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan kepadamu, yang saya ajarkan kepadamu, yang saya yang saya bagikan kepadamu, yang saya bangun di dalam hidupmu, supaya firman ini terbangun dalam hidupmu. Kamu bukan lagi menjadi manusia yang biasa-biasa. Come on. Amin. Tapi menjadi orang-orang yang luar biasa. Haleluya. Saya tidak ingin kau menanggapi dengan biasa. Yes. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Karena kita dipanggil bukan untuk menjadi sama seperti dunia, tapi kita dipanggil supaya kita mengekspresikan kehidupan Allah yang ada di dunia ini. Haleluya. Supaya dunia datang dan percaya bahwa Tuhan kita ada di tengah-tengah umatnya. Haleluya. Apa yang membuat kita dibedakan dengan dunia? Allah tinggal di tengah-tengah kita. Firman-Nya tinggal di tengah-tengah kita. Dia bermanifestasi. Kita menjadi tanda dan alamat. Hidupmu menjadi tanda dan alamat. Di tengah-tengah keluargamu kau menjadi tanda dan alamat. Engkau menjadi tempat, menjadi pusat perhatian. Karena Kristus yang kau hidup itu semakin nyata. Setiap hari hidup melalui hidupmu. Haleluya. Kau akan menentukan arah kepada keluargamu. Engkau akan menentukan arah kepada orang yang memperhatikanmu, sehingga mereka akan datang kepada Allah. Sion itu akan dinyatakan, tempat firman dan kebenaran itu akan dilepaskan. Bangsa-bangsa akan datang.
Haleluya. Amin. Haleluya. Yes. Ya, jadi kamu harus terbakar. Katakan kanan kirimu, kamu harus terbakar. Kamu harus menyala bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Itu setiap kali orang Israel ya datang untuk menyembah Tuhan, itu harus ada api. Karena harus ada korban yang membakar. Ya, membakar semua yang menjadi persembahan, sehingga itu menjadi dupa yang harum di hadapan Allah. Jadi bahkan ketika juga Abraham membawa anaknya Isa untuk dipersembahkan, dia juga membawa yang namanya kayu bakar, dia juga membawa api, dia juga membawa pisau, dan juga membawa Ishak. Haleluya. Tetapi Tuhan tahu bahwa bukan Ishak yang akan dikorbankan, tetapi anak domba yang juga akan menjadi tiba-tiba linglung, dan juga akhirnya tanduknya tersangkut kepada yang namanya semak belukar. Karena memang Tuhan menyediakan korban yang layak bagi dia. Haleluya. Haleluya. Tuhan yang akan menjadikan korban yang layak bagi dia. Tetapi Tuhan selalu mencari hatimu. Haleluya. Tuhan mencari hatimu. Tuhan mencari hatimu dan hatiku. Karena di situ akan menjadi tempat firman-Nya. Haleluya. Haleluya. Dia tidak memerlukan emas dan perak, tapi dia memerlukan hatimu. Dia memerlukan hatiku. Haleluya. Karena disitulah tempat penyembahan yang sesungguhnya. Disitulah penyembahan itu akan membawa kita berjumpa dengan Allah yang hidup. Haleluya. Itu sebabnya dia terus berkata bahwa di mana ada firman-Nya, di situ Allah itu ada. Kalau firman itu ada di dalam hatimu dan firman itu ada di dalam mulutmu, bukankah hati kita akan menjadi tempat penyembahan? Haleluya. Haleluya. Di mana ada firman, pasti di situ akan ada penyembahan. Haleluya. Haleluya. Tuhan membawa firman-Nya oleh Yesus kepada perempuan Samaria, yang sebelumnya perempuan Samaria berkata bahwa kami menyembah Allah di gunung ini. Tapi ketika dia berjumpa dengan firman itu, dia tidak lagi berkata demikian, tetapi dia menyembah Sang Raja yang namanya Yesus. Haleluya. Karena penyembahan bukan lagi berbicara di mana tempatnya, tapi penyembahan berbicara di dalam hati perempuan Samaria ini. Sehingga ketika dia berkata Mesias itu akan datang, akulah dia yang ada di hadapanmu. Hidupnya berubah, keadaannya berubah, firman iman itu bekerja mengubah perempuan ini. Dia juga datang ke kota. Dia juga berkata, aku sudah berjumpa dengan Sang Mesias. Firman iman juga dia lepaskan. Seluruh penduduk kota datang. Haleluya. Semua laki-laki yang pernah meniduri dia datang juga dan membuktikan bahwa Kristus Yesus Mesias itu datang. Dan mereka berjumpa. Sikap itu berubah. Haleluya. Haleluya. Berarti ketika saya membangun firman iman di dalam mulutmu, kamu harus berubah. Saya ulangi, kalau firman itu terbangun di dalam hidupmu, kamu harus berubah. Keluargamu harus berubah. Keuanganmu harus berubah. Oke, dan tubuhmu harus berubah dalam nama Yesus. Karena firman itu akan selalu membawa perubahan. Amin. Haleluya. Haleluya. Karena apa? Karena firman yang kita dengar itu akan membangun roh iman. Apa roh iman? Aku percaya, maka aku berkata-kata. Aku percaya, maka aku akan mendeklarasikan firman itu. Aku percaya, maka aku akan terus berdoa. Aku percaya, maka aku akan terus bernubuat. Haleluya. Minggu yang lewat kita sudah belajar tentang Yehezkiel 37, bagaimana nubuat tentang tulang-tulang yang kering. Allah berkata, bisakah tulang kering ini dihidupkan? Ya, walaupun Yehezkiel menggunakan yang namanya jawaban yang jawaban yang netral, tetapi akhirnya dia melihat bahwa ketika dia mengucapkan firman iman, lalu dia berkata bahwa supaya tulang-tulang kering itu bersatu, bersamaan waktunya daging tumbuh, urat-urat juga, saraf juga tumbuh, urat nadi juga tumbuh, tapi manusia itu masih belum bernafas. Lalu Tuhan berkata, bernubuatlah kepada 4 penjuru mata angin, perintahkan supaya napas kehidupan kembali kepada orang-orang ini. Haleluya. Dan apa yang terjadi?
lalu berhembus angin yang kencang. Orang yang sebelumnya mayat itu sekarang menjadi hidup. Haleluya. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan menyuruh Yeskel bernubuat 3 kali. Apa katanya? Bernubuatlah kepada orang-orang yang ada di kuburan itu supaya bangkit. Aneh kan? Tulang-tulang kering, kemudian napas kehidupan. Tapi yang ketiga Tuhan suruh dia bernubuat. Ayo kita lihat dulu Yeskel. Kita lihat dulu nubuatan yang pertama. Jadi nubuatan itu membangun. Walaupun belum kau lihat, tapi dia sudah membangun. Haleluya. Haleluya. Ayat 4. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Haleluya. Karena kau mendengar firman, maka engkau sampaikan. Itulah nubuatan. Amin. Haleluya. Kemudian yang kelima, beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi napas hidup itu dalam supaya kau hidup kembali. Ya, aku memberi napas hidup dalam supaya napas. Kemudian aku akan memberikan urat-urat seperti diperintahkan. Ayat yang Ayat ke-7, lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, terdengarlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Ini nubuatan yang pertama. Haleluya. Yang kedua, ayat yang ke-9, maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada napas hidup itu. Apa yang kedua? Bernubuatlah, hai anak manusia, katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru mata angin, penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang ini yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan napas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar, dari tulang kering, dari mayat yang sudah menjadi lengkap, kemudian menjadi hidup karena napas, karena napas kehidupan Allah menjadi tentara. Haleluya. Haleluya. Ayat yang ke-12. 3 kali Tuhan menyuruh Yeskel bernubuat. Ayat 12. Mari kita baca 1, 2, 3 ya. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku melihat, aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkanmu, kamu, hai umatku. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Berapa kali bernubuat? 3 kali. Ada tahapan. Nubuat yang pertama, tulang-tulang yang kering itu bersatu, sekaligus daging tumbuh, urat tumbuh, tapi belum bernapas. Saya mau tanya, ini di alam yang natural atau di alam roh? Di alam roh. Yang kedua, ingat bahwa dimensi kita berdeklarasi, berdoa, dan bernubuat itu adalah alam supranatural. Jadi jangan kau berpikir itu natural, tapi supranatural. Roh Kudus yang membawamu ke sana. Tapi kamu akan tahu itu pekerjaan Roh Kudus kalau firman yang kau makan itu menjadi kehidupan di dalam roh.
Itu sebabnya kita terus harus makan firman. Kamu harus menghidupi firman. Jadi jangan katakan lagi firman apa yang harus saya makan setiap pagi. Kau sudah dengar berkhotbah saya. Di situ banyak firman yang harus kamu makan tiap hari. Haleluya. Ya masa ini ayat firmannya? Ya tapi kau tiap hari makan nasi. Apakah kau bosan? Halo? Apakah kau makan nasi? Tiap hari nggak? Tiap hari. Haleluya. Ya, ada pernah kau bilang bosan makan nasi? Ada. Haleluya. Tetapi seleramu yang membuat engkau bosan atau tidak. Haleluya. Tak ada masalahnya. Firman yang kita ulang setiap hari, baca setiap hari, itu tidak menjadi alasan, itu membosankan. Haleluya. Haleluya. Kau makan nasi, makan sayur, makan ikan tiap hari. Bagi anak-anak minum susu lagi setiap hari. Haleluya. Amin. Amin. 2 kali bernubuat, tapi ketiga kali bernubuat. Lalu dia berbicara kepada apa? Hai kubur-kubur, kuburan yang masih tertutup, terbuka, bangkitlah. Dan ini berbicara, aku akan membawamu kepada Israel. Tapi ini berarti berbicara tentang bangsa. Kalian bisa lihat dinamika politik hari-hari ini. Segala sesuatu bisa terjadi. Halo, bagi yang mengikuti perkembangan dinamika. Tapi saya mulai mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan hari ini. Karena saya percaya firman Tuhan. Apa katanya? Dia tidak akan melakukan apapun sebelum dia menyatakannya kepada nabi-nabinya. Saya juga mulai mengerti bahwa saya ikut membangun bangsa ini. Pasti juga Tuhan berbicara mau dibawa kemana arah politik Indonesia. Haleluya. Karena politik itu adalah kendaraan untuk memerintah. Tetapi pemerintahan yang sesungguhnya ada di tangan raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Walaupun banyak orang berkata, mari kita masuk politik supaya kita bawa arah. Bukan. Kuasa gerejanya jauh lebih dahsyat. Karena ketika kita bernubuat sampai 3 kali kita membangun bangsa yang baru, Indonesia baru, peradaban yang baru, kota yang baru. Haleluya. Kehidupan yang baru. Amin. Kita adalah generasi yang baru, Musim yang baru, untuk Indonesia Indonesia baru. Saya juga bergabung dengan itu. Haleluya. Saya mau melihat Indonesia yang baru. Haleluya. Haleluya. Karena dinamika ini akan saya ikuti. Bukan dinamika perpolitikan Indonesia, tapi saya akan ikuti dinamika Allah membangun bangsa ini. Haleluya. Haleluya. Jadi saya mengikuti bukan karena saya melihat apa yang saya tonton, tapi saya mulai dengar dari surga, lalu saya lihat apakah itu mulai muncul. Cara kerja kita bukan seperti dunia. Cara kerja dunia adalah melihat, mengamati berita-berita di dunia. Tapi cara kerja kita melihat dan mendengar dari surga. Lalu kita mulai melihat apakah itu mulai tumbuh. Haleluya. Haleluya. Itu cara kerja Tuhan. Amin. Amin. Saya mengatakan kepada Mama, ini kira-kira akan terjadi. Ya, mungkin di luar ekspektasinya juga. Tapi saya bilang, saya mulai baca akan terjadi seperti ini. Haleluya. Nanti saya akan mulai bicarakan kepadamu. Haleluya. Haleluya. Karena saya punya pengertian. Kalau saya membangun Indonesia yang baru, tentu dia pasti berbicara juga kepada orang yang membangun bersama dengan dia. Haleluya. Haleluya. Nah, saya juga terlibat dalam dunia pendidikan. Saya juga terus ingin supaya apa yang sedang Tuhan kerjakan di dunia pendidikan hari ini juga Tuhan terus lanjutkan. Haleluya. Haleluya. Karena bangsa ini akan dipulihkan ketika pendidikannya dipulihkan. Sistem pendidikannya dipulihkan, maka Indonesia yang baru juga akan bangkit. Haleluya. Ya. Karena apa? Karena Tuhan yang menyatakan. Jadi Tuhan meletakkan roh iman di dalam kita, supaya firman yang kita makan itu itu menjadi firman iman. Haleluya. Supaya firman yang kita dengar dari khotbah Bapak rohanimu
itu mulai Tuhan tuliskan di dalam hati. Amin. Haleluya. Tuhan tuliskan dengan jari Allah. Haleluya. Karena hukum itu harus ada. Kalau Musa menerima 2 loh batu, karena ada hukum Musa di sana, ada hukum Taurat di sana. Tetapi Tuhan memberikan di dalam perjanjian yang baru, Dia menuliskan firman itu di dalam loh hatimu, di dalam loh daging itu hatimu sendiri, melalui Bapa rohanimu. Haleluya. Melalui setiap perkataan yang Dia lepaskan. Itu sebabnya saya terus semakin memahami bahwa membangun jemaat ini, berbicara di dalam rumah ini adalah waktu untuk mulai membangun, menuliskan firman itu dalam hatimu. Maka engkau akan semakin mengerti. Haleluya. Haleluya. Amin. Yang akan hidup bersama dengan saya akan semakin hidup. Tapi orang yang hanya numpang juga akan semakin tersingkir. Itu sebabnya pilihlah untuk hidup. Berjalanlah bersama dengan saya. Ikutlah kapal ini. Haleluya. Ikutlah kereta ini. Berjalanlah. Haleluya. Karena kita akan mulai melihat, bangsa-bangsa akan mulai mendengarkan suara yang datang dari rumahnya. Haleluya. Haleluya. Karena firman iman. Karena firman iman. Haleluya. Karena firman iman itu juga yang akan saya ajarkan hari ini. Firman itu juga yang membunuh musuh. Saya ulangi, firman itulah yang membunuh musuh. Amin. Haleluya. Firman imanlah yang membunuh Goliat. Bukan batu licin yang dilemparkan oleh umbannya Daud. Itu terlalu kecil kalau hanya itu saja. Tapi firman imanlah yang membunuh Goliat. Haleluya. Haleluya. Coba kita lihat dulu firman iman yang dilepaskan oleh dilepaskan oleh Daud kepada Goliat. Amin. 1 Samuel 17 ayat 45. Kamu pikir firman iman itu ada di dalam kitab perjanjian baru. Firmannya sudah ada sebelum dunia ini ada. Bentuk firman iman juga sudah ada. Walaupun di dalam kitab perjanjian baru melalui kitab Roma, Paulus mengatakan firman iman. Yes. Tapi saya mau kasih tahu, firman iman itu juga sudah berlaku sebelumnya melalui pahlawan-pahlawan iman. Haleluya. Melalui orang-orangnya Tuhan. Haleluya. Jadi firman iman ini bekerja. Saya akan tunjukkan kepadamu di dalam Alkitab mana contoh-contoh firman iman. Tapi saya akan tunjukkan kepadamu firman iman yang membunuh Goliat. Jangan kau pikir firman iman itu hanya seperti itu bunuh ayam di dalam kemocok lalu hanya mengelus-elus musuh lalu dia tidur. Tapi saya mau kasih tahu firman iman itu adalah pedang. Haleluya. Firman itu adalah pedang untuk membunuh musuh. Haleluya. Kita lihat dulu ayat 45. 1, 2, 3 ya. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang ini. Paulus memberikan 2 di sini batasan. Kau datang kepadaku dengan pedang, dengan tombak dan dengan lembing. Ini senjata perang. Harusnya Daud juga bawa ini. Tapi Daud tahu bahwa senjatanya bukanlah tombak, bukanlah pedang, bukan lembing. Tetapi dia datang, apa kata-katanya? Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Haleluya. Jadi menurutmu nama Tuhan itu bukan pedang. Nama Tuhan itu adalah senjata untuk membunuh. Nama Tuhan itu adalah pedang untuk membunuh musuh. Haleluya. Nama Tuhan itu adalah senjata perang. Karena Daud mengatakan tentang senjata perang. Tombak, pedang, lembing. Kau datang dengan itu. Haleluya. Kalau mungkin lembing dulu, sekarang disebut pistol. Atau juga semua namanya itu. Tombak itu dengan pedang sama. Haleluya. Halo, come on. Haleluya. Jadi peperangan kita
bukanlah menggunakan pedang atau tombak, tapi peperangan kita menggunakan nama Tuhan, nama Yesus. Haleluya, haleluya. Jadi kalau kau menghadapi musuh, jangan bawa pedangmu, tak ada gunanya. Tapi kau datang dengan nama Tuhan, nama Yesus yang berkuasa. Haleluya. 46. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Dengarkan baik-baik. Dari mana dia tahu ini? Karena Roh Kudus yang berbicara di dalam hatinya. Nah, itulah firman iman. Karena dia percaya, dia deklarasikan. Destiny musuhnya, dia yang mengatakannya. Haleluya. Air hidup dari Goliat, dia yang menentukan. Bagaimana akhir hidup Goliat? Persis seperti yang dia katakan. Bagaimana akhir hidup Goliat? Ayat 46. Hari ini juga, dia tidak bilang tahun depan. Dia tidak bilang 20 tahun lagi. Tapi dia bilang hari ini, today, this day. Haleluya. Amin. Dikatakan hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Kepada tangan siapa? Bukan kepada tangan Saul, bukan kepada tangan Israel, tapi kepada tangannya. Amin. Kemudian apa katanya? Aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhnya. Ini bukan berpuisi seperti Khairin Anwar. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Bukan. Ini firman iman. Yes. Amin. Dari mana dia tahu firman iman? Tentu dia makan firman. Setiap hari dia mendengarkan firman, dia menyanyikan firman, dia sampaikan firman setiap hari dengan kecapinya. Setiap hari, maka dia tahu bahwa firman itu adalah senjata. Firman itu adalah senjata. Kemudian apa katanya? Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu. Ya, sekarang mulai menyebar. Dan mayat tentara-tentara orang Filistin. Berarti bukan hanya engkau yang sedang saya perangi, tapi saya juga memerangi roh yang selama ini engkau memberikan ketakutan kepada orang Israel. Dengarkan baik-baik, peperangan itu adalah spiritual. Peperangan itu adalah spiritual. Jadi kalaupun ada orang yang menjadi musuhmu, bukan daging itu yang menjadi musuh, tapi spirit yang ada di balik itu yang harus kau habisi. Haleluya. Haleluya. Amin. Bukan babi yang ada di Gerasa yang menjadi masalah, tapi roh yang masuk ke babi itu membuat babi itu hanya masuk ke sungai. Haleluya. Bukan orang gila Gerasa itu yang menjadi masalah, tapi roh di balik yang namanya disebut dengan legion lah yang membuat dia akhirnya menjadi tidak terkendali. Yesus tahu. Dia datang ke situ, dia berbicara kepada legion. Sebelum dia bicara kepada orang ini, legion itu datang, dia langsung bertekuk lutut. Ada apa engkau hai anak manusia? Waktu kami belum tiba. Setan tahu bahwa mereka harus dihukum. Setan tahu masih ada waktu dan waktunya sangat singkat. Tetapi Yesus datang ketika Yesus ada di situ, pemerintahannya dan kerajaannya ada di situ. Iblis tahu siapa menjadi penguasa sebenarnya. Lalu dikatakan, usirlah aku kepada babi-babi itu. Karena bukan babinya Yesus, ya silahkan saja, kata Yesus. Haleluya. Hari ini juga Tuhan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara. Bayangkan, burung-burung jadi berpesta gratis. Kemudian apa lagi? Dan juga binatang-binatang liar juga dapat bagian. Dan ini adalah daging yang sangat luar biasa. Enak. Kenapa? Karena daging dari tentara-tentara. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ini firman iman. Tidak mungkin Daud mengatakan ini kalau ini tidak ada di dalam hatinya. Tidak mungkin ini ada di dalam hatinya kalau dia tidak makan
firman? Haleluya. Allah yang membuat firman itu ada di dalam hatinya, maka dia ucapkan. Sehingga roh iman itu bekerja. Karena ada di dalam hatinya, maka dia berkata-kata. Dan ketika dia berkata-kata, firman itu berubah menjadi pedang pembunuh bagi dunia. Haleluya. Amin. Oh, haleluya. Dan ketika firman itu dilepaskan, the faith of God, imannya Allah, memegang batu kecil yang kecil itu. Lalu firman iman itu membawa batu itu menjadi senjata. Masuk kepada jidatnya. Goliat terjerembab ke depan, bukan ke belakang. Ini jatuh ke depan. Kenapa dia jatuh ke depan? Karena Daud berlari, Goliat juga berlari. Harusnya kalau itu hantaman besar, harusnya dia jatuh ke belakang toh. Kau bisa bayangkan batu yang licin itu sangat smooth menembus tengkoraknya Goliat tanpa membuat dentuman. Kalian pernah melihat orang ditembak? Ketika ditembak seseorang kemana? Jatuhnya ke belakang atau ke depan? Ke belakang. Bam! Dia jatuh ke belakang. Karena dia membawa yang namanya daya dentuman. Hukum apa namanya ini? Ya, dentuman ini. Ya, dentuman. Pistol itu ketika melepaskan peluru, dia memberikan daya hulu ledak, tapi juga memberikan daya dentuman. Karena di pistol, di peluru itu begitu dia menembus kulit kita, tiba itu perhatikan bukan meledak di luar, dia meledak di dalam. Dia meledak di dalam. Begitu dia masuk ke otak kita tembus, dia meledak di dalam. Bam! Makanya langsung pecah itu kepala. Jadi kamu bisa bayangkan. Tapi ya batunya Daud tidak membawa Goliat jatuh ke belakang, tapi terjebak ke depan. Kalau bukan iman Allah yang mengerjakannya, dia pasti ke belakang. Jadi jangan bilang walaupun saya STH, saya juga ilmiah. Saya mengerti tentang ilmiah. Halo. Ibarat kalau misalkan Bang Philips lari lalu menabrak tembok, ya. Bang Philips jatuh ke belakang, jatuh ke depan. Ke belakang karena dentuman kan. Tapi ini coba kita lihat. Ayat 47, dan supaya jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Daud mengatakan bahwa Tuhan tidak menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing atau senjata perang, sebab tangan Tuhanlah yang membuat kemenangan, karena pertempuran itu adalah milik Allah. Haleluya. Amin. Jangan kau pikir pergumulanmu itulah punyamu. Itu pertempuran Tuhan. Tapi kalau kau menyadari itu karena kekuatanmu, kau mengandalkan kekuatanmu. Daud tahu, saya berperang dengan Goliat. Ini bukan pertempuran saya, ini pertempuran Tuhan. Ketika ada orang menghina saya tidak bawa kepada diri saya, sehingga saya hanya termehek-mehek. Dan itu tidak akan menolong saya. Tapi ketika ada orang menghina saya bawa itu kepada Tuhan, dan itu menjadi pertempuran Tuhan. Haleluya. Ketika ada orang-orang menghina saya di satu kampung, tapi saya bawa pertempuran itu kepada Tuhan. Mereka melihat sendiri bagaimana Allah mengangkat saya. Amin. Tak perlu saya membela diri. Mereka bersekongkol bermalam-malam untuk mengatakan, ayo kita gugat dia. Saya bilang biarkan mereka. Bahkan orang yang mungkin masih bisa saya selamatkan juga, saya biarkan saja. Saya tahu di air mereka hidup, mereka menyesal karena mereka tahu siapa yang
sambil makan sembarangan mereka. Iya. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya tidak perlu membela diri. Makanya semakin enak kalau ada orang semakin menghina saya. Karena saya tahu pertempuran itu milik Allah. Hal yang paling berbahaya ketika kau berhadapan dengan seorang hamba Tuhan yang benar adalah ketika dia bawa pertempuran itu menjadi pertempurannya Tuhan. Iya. Kenapa kamu kalah? Karena kau bangun pertempuranmu sendiri. Iya. Haleluya. Yes. Karena kau pakai di dalam pertempuranmu sendiri. Makanya egomu naik, kesombonganmu naik, harga dirimu kau bela. Tak perlu kau bela. Amin. Haleluya. Kamu mengerti tentang pertempuran Allah di sini? Yes. Haleluya. Kemudian ayat 40, menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. 48, ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Mengerti mukanya? Berarti dia terjerembab ke depan. Kalau mukanya ke tanah, berarti kan kepalanya terbentur ke sini. Terjerembab dengan mukanya berarti jatuh kemana? Ke depan. Haleluya. Ini kemampuan literasi. Jika kau membaca Alkitab, kembangkan kemampuan literasimu. Jangan asal hanya dengar cerita. Ada Daud mengembalakan 2-3 ekor kambing domba, ada di situ. Di mana? Ada di situ. Ya, ternyata ada. Walaupun itu adalah ejekan dari Elia. Kau datang, hanya ini memperhatikan, mengamati kami. Kemana kau buat 2-3 ekor kambing domba yang kau gembalakan itu? Menghina Daud. Kenapa Elia menghina Daud? Karena Elia cemburu kepada Daud. Karena yang diharapkan, yang diurapi oleh Samuel adalah Elia. Karena begitu Elia muncul, lalu Samuel berkata, inilah dia yang akan diurapi karena badannya kekar, karena seperti tentara. Tiba-tiba Roh Kudus bisa, Samuel, jangan kau lihat penampilan manusia. Aku sudah menolak penampilan manusia. Manusia melihat apa yang di luar di dalam tubuh, tapi aku melihat apa yang ada di dalam hati. Aku sudah menolak penampilan. Elia dengan gagahnya melangkah, tidak akan diurapi. Tiba-tiba lewat, kata Samuel. Yang kedua juga datang, 2 tentara, karena 1, 2, 3 tentara semua datang dia, lewat katanya. Yang ketiga mungkin saya yang terakhir juga datang dia dengan gagah, lewat sampai anak yang ke-6. Terakhir, bukan ini orangnya, hanya ini kah anakmu? Kalian tahu Daud itu sebenarnya anak sendirinya Ishak. Tapi yang paling dikasihi oleh Ishak, disinyalir bahwa Daud itu anak bukan dari istri pertamanya. Makanya tugasnya ngamon. Berapa ekor? Hanya 2, 3. Maksud kalian ini bukan waktu untuk menyingkirkan. Makanya Daud pernah bilang dalam Mazmur, sejak aku ditolak dari kandungan ibu. Daud sebenarnya orang yang tertolak di Allah. Tapi Tuhan memakai pertempuran di dalam kandungan itu, membangun dia menjadi orang yang perkasa. Jangan abaikan proses yang kau alami di masa lalu. Itu adalah sebuah proses untuk menentukan seperti kualitas apa hatimu. Apakah kualitas baja atau kualitas omong-omong. Haleluya. Haleluya. Tak ada yang kebetulan. Tak ada yang Tuhan buat iseng. Semuanya Tuhan bawa untuk membentuk kau menjadi seseorang di hadapan Allah. Haleluya. Tak perlu kau menyesali masa lalumu, tetapi kau harus bersyukur kepada Tuhan. Tuhan membawa masa lalumu supaya kau dibawa kepada Tuhan. Bukan supaya kau
melatih saya melalui pengalaman saya menjadi orang yang tidak mudah cengeng. Saya menjadi orang yang tahan banting. Banting kanan kiri, kiri kanan, muka depan, atas bawah, tak bisa tengok. Haleluya. Jadi jangan katakan kepada saya soal proses. Saya tahu artinya di proses. Haleluya. Saya tahu artinya bagaimana kekurangan. Saya tahu. Tapi saya bersyukur Tuhan bawa kita kepada firman iman hari-hari ini, supaya kau tahu kita punya senjata. Kau datang dengan tombak, dengan pedang, dengan lembing. Tapi aku datang dengan nama Tuhan. Haleluya. Firman iman yang ada di dalam mulutku, itulah senjata di dalam nama Tuhan. Haleluya. Oh, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Tuhan yang mengendalikan pertempuran. Tuhanlah yang menciptakan peperangan ini, bukan engkau. Yes. Haleluya. Tuhanlah yang menggarah-garahi Goliat supaya menjadi bagian dari pertempuran. Kasihan si Goliat. Dia tampil seperti ini menjadi tentara, rupanya hanya jadi korban pertempuran. Haleluya. Ya, korban pertempuran dia. Jadi dia adalah pemain figuran saja. Tapi targetnya adalah Daud. Haleluya. Amin. Orang yang sudah disembunyikan oleh Tuhan mengembalakan 2-3 kambing domba, tak tak dihitung. Ya, karena badannya kecil kemerah-merahan. Kenapa saya bilang? Coba lihat ayat yang ke 42. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanyalah Daud. Ini berarti tampilan Daud gak seperti tentara. Belum terkameri dia. Datang pula dia datang seperti ada apa di situ katanya. Kenapa rupanya dia kena ngomong katanya. Apa dibilangnya? Coba bayangin, orang udah pada sibuk panas. Ada apa? Kenapa dia? Kau juga pasti pala dong, makanya dia pala. Ngapain kau di sini? Katanya. Kau datang untuk menyelidiki kami katanya. Marah dia si Eliab, cemburu dia. Haleluya. Amin. Amin. Makanya kalau kau cemburu saudaramu dipakai, berarti kau punya spirit Eliab. Haleluya. Ya, jangan cemburu karena masing-masing orang hidup dengan kasih karunia masing-masing. Haleluya. Haleluya. Kita kau membutuhkan saudaramu, ya, karena itu adalah sesuai dengan kasih karunia masing-masing. Haleluya. Amin. Jangan disepele walaupun hanya karuniamu memasak, jangan kau pikir tak keren. Itu juga bagian dari karunia untuk melengkapi rumahmu. Amin. Haleluya. Termasuk memasak untuk hamba Tuhan. Ya. Bukan membeli untuk hamba Tuhan, memasak untuk hamba Tuhan. Haleluya. Come on. Ya, supaya kau bisa mengerti bahwa upah Nabi engkau akan terima dari Nabi. Haleluya. Haleluya. Upah Bapak rohani kau akan terima dari seorang Bapak rohani. Kalau kau melayani seorang Nabi, kau akan terima upah Nabi. Kalau kau melayani Bapak rohani, kau akan terima upah Bapak rohani. Haleluya. Maka kau harus tahu investasi kepada siapa. Jangan asal layani. Ya. Kalau kau layani si Baduha, upah Baduha berapa dapat. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya, jadi ini penting. Ya. Kemudian katanya di situ, dihinanya lah Daud karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Ini waktu lihat Goliat bilang, dia ketawa karena melihatnya. Biarkan musuhmu mempertawai engkau, tapi mereka tidak tahu bahwa peperangan di tangan Tuhan. Haleluya. 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 Peperangan di tangan Tuhan. Sudah kamu lihat apa yang terjadi?
Haleluya. 48. Ketika orang Filistin itu bergerak maju menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, maka terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan dari batu. Yang mengalahkan orang Filistin itu membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Kenapa? Karena pedang Goliat yang dipakai untuk memenggal kepalanya. Ini namanya senjata makan tuan. Jadi ini peribahasa dikenapi di sini. Amin. Senjata makan tuan. Senjata makan tuan. Haleluya. Mengerti maksudnya? Senjata makan tuan. Ya, dan seterusnya. Kalian bisa melihat apa yang diucapkan Daud persis seperti yang dikatakannya. Itulah destiny Goliat. Bisa kamu mengerti bahwa destiny bangsa kita juga ada di dalam mulutmu? Amin. Bahkan destiny dari musuhmu pun ada di dalam mulutmu sendiri. Ya. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Saya bukan sedang ingin menunjuk membangkitkan rasa percaya diri yang manusiawi di sini, bukan. Saya sedang membangkitkan siapa dirimu kalau kau bangkit dengan firman iman yang ada di dalam mulutmu. Itu menjadi senjata. Yes. Haleluya. Efesus 6 ayat 17. Haleluya. Amin. Mari kita baca 1, 2, 3 ya. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Kamu pikir Daud tidak bawa pedang? Haleluya. Dia bawa pedang, tapi pedangnya adalah pedang roh. Apa pedang roh? Firman Allah. Firman Allah yang mana? Firman iman. Yes. Jadi yang digunakan oleh Daud adalah pedang roh. Walaupun dia ada di dalam roh, ingat, yang pertama dipukul oleh pedang ini adalah roh yang ada di balik Goliat. Yes. Sehingga ketika roh ini dipukul, tidak lagi melindungi Goliat. Sehingga batu yang lemah ini dengan mudahnya menerobos kepalanya Goliat dan roboh. Ini ibarat Goliat ini pakai helm, dia berlari, Daud melepaskan batunya, lalu helmnya si Goliat terbuka, batu itu masuk ke kepalanya. Benteng pertahanan Goliat, yaitu iblis, lepas pedang roh. Maka musuh kita yang paling utama bukanlah apa yang diucapkan, bukanlah apa yang ada di tangannya, tetapi spirit yang dibalik. Sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging, sebab peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Amin. Sudah mengerti? Jadi yang membuat orang itu jahat adalah roh di baliknya, spirit di baliknya. Makanya Alkitab berkata, kalau kau bersetubuh dengan seorang perempuan, kau menjadi satu roh dengan dia. Makanya Tuhan larang kita berzina, karena ketika kamu lakukan persetubuhan di luar nikah, maka kamu menerima roh orang itu. Makanya suami istri menjadi satu roh. Haleluya. Satu roh. Maka tidak boleh ada kecemaran di dalam pernikahan. Haleluya. Haleluya. Amin. Ya, saya melawan hukum, terus dengan hukum yang datang di dalam hukum daging, dengan saya mengucapkan apa yang harus saya ucapkan.
Saya mengerti hukum. Haleluya. Kalau kau ikuti hukum, kau mau melompat dari mobil, ingat, kau melompat dari mobil, ingat, kalau kau melompat dari mobil yang lagi berjalan, lalu kau langsung mundur ke belakang, kau pasti jatuh. Tapi kalau kau melompat dari mobil, dari kereta, sambil kau berlari, kau ikuti tanah, berlari, ikuti, baru kau tidak akan jatuh. Bilang amin. Siapa yang pernah melompat dari mobil? Jadi mobilnya ke sana, saya melompat, jangan ke arah belakang ini. Kalau kau ke arah belakang ini, kau pasti jatuh. Tapi kalau kau menghadap kemana mobil itu berjalan, sambil kau melompat, ikuti, berlari dengan dia pelan-pelan, mobilnya jalan, kau kan akhirnya tidak jatuh. Ini hukum loh. Saya ilmiah. Berarti saya orang eksak. Haleluya. Saya ilmiah. Artinya apa di sini? Kita bisa melihat di sini. Kamu bisa lihat bahwa firman yang Daud sampaikan, firman iman itu menjadi pedang. Dan ketika dia lemparkan Daud batu itu, Daud datang melawan arah. Goliat datang melawan arah. Sehingga daya dentuman itu juga semakin kuat oleh karena firman iman. Kalau itu batu menembus kepala, sebesar apa sih daya ledaknya langsung mati? Kecuali itu pelor. Ya ini juga saya pikirin, iya juga, hanya batu. Ya, hanya batu. Tapi saya mau kasih tahu, bukan batu itu yang membunuh dia, tapi pedang roh, firman iman. Haleluya, haleluya, haleluya. Itulah namanya firman iman. Saya akan tunjukkan hal yang lain juga tentang firman iman. Haleluya, haleluya. Kita lihat juga Markus 5 ayat 28. Setelah ini kita akan praktek. Amin. Saya tidak mau membagikan, lalu kau simpan, lalu mulut firman itu ada dalam mulutmu, lalu mulutmu doer saking besarnya, tak bisa menggunakan apa-apa. Ya, haleluya. Amin. Oke, kita lihat dulu Markus 5 ayat 28. Mulai ayat 27. Oke. Ini tentang siapa? Perempuan sakit pendarahan 12 tahun. Ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat 28. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Bagaimana mungkin perempuan ini hanya mendengar tentang Yesus sebentar, tapi dia langsung punya kekuatan untuk menyampaikan firman iman. Jadi ini bukan soal bicara senior atau junior. Tapi kalau kau tahu cara makan dengan benar, maka engkau akan mengalahkan musuh-musuhmu dengan firman iman yang kau miliki. Haleluya. Lalu dikatakan, ya, pada 3 ayat 30, pada ketika itu juga Yesus mengetahui, ayat 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Bagaimana mungkin firman iman, ya, yang disampaikan, asal kujamah saja kunca jubahnya, aku pasti sembuh. Haleluya. Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia sampaikan itu. Ingat, ada firman iman di mulutnya. Artinya kita harus mulai berkata-kata. Ingat cara kerja iman. Aku percaya, maka aku berkata-kata. Berarti kan ini ada firman iman. Amin. Kenapa dia katakan? Karena dia percaya. Yes. Ada firman iman di dalam hatinya. Aku percaya, maka aku berkata-kata. Apa yang dikatakannya? Firman iman. Asal kujamah punca jubahnya, aku akan sembuh. Haleluya.
Yes. Dan apa yang terjadi dengan ini? Begitu dia berkata demikian, ayat 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Secara natural fisik, pendarahan yang dia sudah alami 12 tahun itu berhenti karena firman iman bekerja. Bayangkan 12 tahun kita menuliskan dia sudah mendirikan, mencari, memakai semua tabib yang hebat pada waktu itu semua. Dan uangnya sudah makin habis, keadaannya semakin buruk. Tapi firman iman yang 12 tahun itu dia pakai segala SDM yang dia miliki, hanya pakai satu firman iman, dia sembuh. Haleluya. Berhentilah pendarahannya dan dia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Yesus juga tahu bahwa ketika kuasa itu bekerja, ada yang keluar dari tubuhnya. Ia berpaling di tengah orang banyak, bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-murid menjawab, dengarkan baik-baik. Ini saya maksud tadi. Banyak orang mendengar firman, tapi belum tentu dia ada di dalam frekuensi dan dimensi yang sama. Kalau kau punya firman iman, kau akan ada di dalam dimensi dan frekuensi yang sama. Sehingga di mana titik aliran kuasa itu dilepaskan, perempuan itu ada di situ dan dia sembuh. Yesus sendiri merasakannya. Murid-muridnya masih memegang dia, tapi tidak bisa merasakan kuasa itu. Ketika 30, pada seketika Yesus, kemudian ayat 31, murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang yang mendesak-desak dekat-dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang melakukan hal ini. Nah, ini luar biasa. Karena Yesus, dengar betul, karena Yesus tidak menemukan murid-muridnya ada dalam frekuensi dan dimensi yang sama. Tadi dia mencari sendiri. Ini tidak boleh ada dalam rumah rohani. Harusnya apa yang dirasakan, apa yang dilihat, apa yang ada di dalam pikiran bapak rohaninya, anak-anaknya sebenarnya ada di situ. Kenapa hanya perempuan ini mengalami mujizat? Hanya perempuan ini punya firman iman, tetapi murid-muridnya tidak bisa menggandakan momen itu. Kenapa? Mereka sibuk, dengarkan baik, mereka sibuk menjagai supaya nggak banyak yang menjamah Yesus. Yang kedua, perhatikan baik-baik, mereka sibuk supaya apa? Supaya Yesus tidak kepanasan di kipas-kipas. Mereka juga ada juga mengangkat kepalanya karena bersama dengan Yesus, lihat aku murid Yesus. Banyak ekspresi dari murid-muridnya yang datang. Tapi yang jelas, ketika perempuan ini ada di persimpangan yang sama dengan Yesus dan dia menerima kuasa, murid-muridnya tidak bersama dengan dia. Ini sama juga dengan murid-muridnya ketika perempuan Samaria, murid-muridnya harusnya duduk mendengar supaya perempuan ini juga mendengarkan Injil. Tapi mereka punya cara yang lain. Dia bilang apa? Kami cari makanannya. Halo? Tinggallah di pokok anggur yang benar, maka kamu akan berbuah. Terhubunglah dengan Bapak rohanimu, maka kau akan mengalami dimensi dan frekuensi yang sama. Haleluya. Haleluya. Beberapa minggu ini selalu berbicara tentang firman iman. Bukan berarti kau langsung otomatis datang dalam dirimu. No. Kau jangan seperti murid-murid ini berjalan bersama dengan mereka, tapi ketika firman iman ada di dalam diri perempuan sakit pendarahan ini, mereka sendiri tidak merasakan aliran kuasa itu bekerja. Ayat 34. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ayat 34. Maka katanya pada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau. Bukankah ini yang Yesus cari? Kalau anak manusia datang ke bumi, adakah iman di dunia?
Bukankah ini yang dicari anak manusia? Yesus bilang sendiri, hai anak-anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Yesus meneguhkan kesembuhan itu. Dia menerima 100%. Artinya penyakit ini tidak akan pernah kambuh lagi. Amin. Haleluya. Yes. Amin. Yes. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya. Ini kebenaran. Ya. Kita lihat sendiri dari mulut Yesus sendiri juga melepaskan firman iman. 35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Haleluya, jangan takut, percaya saja. Haleluya, amin. Jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, Yohanes, dan saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadah di sana. Dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Kenapa mereka meratap dan menangis? Karena mereka melihat anak ini mati. Perhatikan, mereka melihat anak ini sudah mati. Saya ingin kau mengerti bahwa firman iman itu selalu akan berhadapan dengan kematian. Ketidakmungkinan. Saya ulangi, firman iman itu akan dilepaskan kepada yang namanya kepada putus harapan, ketidakmungkinan, kematian, kekacauan. Disitulah fungsi firman iman. Sakit penyakit, kegagalan, kehancuran hidup. Haleluya. Tapi ketika firman iman dibangkitkan dalam hatimu, maka engkau akan menghantam batasan. Lalu apa katanya? Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Itu firman iman. Faktanya orang sudah menangis, meratap karena sudah mati. Tapi Yesus berkata kepada keadaan. Perhatikan baik-baik. Kalau engkau punya firman iman, engkau harus mengatakan kepada keadaanmu yang tidak mungkin itu. Mengatakan apa yang harus kau katakan dalam firman iman. Katakan terus. Seperti Yeskel bernubuat, 3 kali bernubuat. Pertama, dia berkata tulang-tulang kering tumbuh. Kemudian napas kehidupan. Terakhir dia berkata, bangkit dari kuburan. Dia membangkitkan satu bangsa yang sudah mati. Dengarkan baik-baik, hal yang sama juga. Ketika firman iman itu ada di dalam hatimu dan ada di dalam mulutmu, engkau berhadapan dengan kematian, ketidakmungkinan. Disitulah engkau akan melihat pertempuran itu ada di tangan Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Yes. Haleluya. Yes. Tuhan mau kau bisa mengerti hal-hal ini. Apa yang menjadi kendalamu, apa yang menjadi masalahmu. Dengarkan baik-baik. Firman iman ada menjadi kuasa di dalam mulutmu untuk mencipta. Haleluya. Tetapi mereka menertawakan dia. Karena natural kan? Ya. Pernah kamu ditertawakan orang karena kamu menyatakan firman? Enggak masalah. Haleluya. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka bersama-sama dengan masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Talitakum, ya, talitakum, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang hadir sangat takjub dan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu, lalu menyuruh mereka memberi anak itu makan. Kamu sudah mengerti sekarang firman iman? Ketika kau berhadapan dengan apa yang bagimu tidak mungkin, kematian, makanlah firman, bangunlah firman.
Dengarkan apa yang saya ajarkan. Hidupi apa. Ya, ya. Tapi ada bagian, ada tindakan yang harus kau lakukan. Amin. Kau harus berkata-kata. Yes. Sampai kapan kau berkata-kata? Sampai kau lihat bangsa yang baru itu bangkit. Amen. Sampai kau lihat apa yang kau katakan itu nyata. Yes. Haleluya. Walaupun keadaan dulu mengatakan orang-orang itu tertawa, masa dikatakan masih tidur, dia sudah mati, tapi Yesus tidak peduli. Dia berkata, dia membawa, lalu mengusir orang-orang yang tidak percaya itu, lalu membawa orang tuanya, membangkitkan anak ini, dan mereka yang tadinya juga tertawa sekarang takjub. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Matius 10 ayat 8. Ayat 7 dan ayat 8. Haleluya. Oke, mari kita baca 1, 2, 3 ya. Pergilah, beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah menerimanya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Semua itu ada di dalam mulutmu. Tuhan tidak bilang berdoalah untuk orang sakit, tapi dikatakan sembuhkanlah orang sakit. Siapa yang menyembuhkan? Perkataan dari mulut. Haleluya. Katanya bangkitkanlah orang mati. Dia tidak bilang doakanlah orang mati supaya bangkit, tapi bangkitkanlah orang mati. Ini kata kerja, kata perintah. Kemudian ketiga, tahirkanlah orang kusta. Siapa yang mentahirkannya? Bukan dokter, tapi kamu yang mentahirkan. Haleluya. Dengan apa kamu mentahirkan? Dengan firman iman. Haleluya. Haleluya. Kamu telah menerimanya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya apa katanya di ayat 7? Apa katanya? Pergi. Jadi jangan tinggal di sini. Pergi. Amin. Haleluya. Ketika saya katakan pergilah dengan yang baik-baik. Hari ini kau harus praktekkan kuasa. Amin. Amin. Pergilah kepada siapa? Orang-orang yang Tuhan taruh di dalam doamu, lalu ada di dalam wajahnya di imajinasimu. Berdoa dengan iman, berdoa dengan firman iman. Setelah itu, ketika Roh Kudus menyuruhmu, pergi ke sana. Jadi tidak bilang tinggallah di sini, tapi pergilah. Kemudian apa? Beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Ingat, dengarkan baik-baik. Yesus pernah bilang, kalau engkau mengusir setan ya dengan kuasa Allah, tapi disebut the finger of God. Kalau engkau mengusir setan dengan jari Allah, jari Allah yang bagaimana? Yang sudah menuliskan firman iman di dalam hatimu dan sekarang ada dalam mulutmu. Alkitab berkata di sini, maka Yesus berkata, kau akan menyembuhkan orang sakit, kau akan membangkitkan orang mati, engkau akan mentahirkan orang kusta, engkau akan mengusir setan-setan di dalam nama Tuhan. Haleluya. 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 Kau mau praktekin gak? Karena apa yang saya katakan ini, itu gak ada apa-apanya kalau tidak dipraktekin. Haleluya. Saya akan meminta supaya minggu ini Tuhan bawa dia untuk praktek kebenaran ini. Ya, angkat tangannya yang mau. Yang percaya, jangan ragu-ragu. Saya akan meminta supaya kau bisa praktek. Haleluya. Katakan dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kamu yang mengatakannya dengan baik. Haleluya. Apa katanya? Ayat 10, ayat 8. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Sebab saya telah menerimanya dengan cuma-cuma, karena itu saya akan berikan pula dengan cuma-cuma. Siapa yang memberikannya? Kamu yang memberikan. Bagaimana kamu melakukannya? Firman iman di dalam mulut. Bagaimana itu bisa bekerja? Perkatakan. Haleluya.
Haleluya. Yes. Haleluya. Maka kita akan mulai melihat bahwa itu akan terjadi. Haleluya. Haleluya. Oke, angkat tanganmu. Saya akan berdoa supaya engkau bisa menangkap dan engkau bisa penuh keberanian untuk mempraktekkannya. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Aku hamba-Mu berdoa Tuhan, supaya ada waktu anak-anak-Mu mempraktekkan firman yang sudah kami hidupi dalam beberapa waktu ini Tuhan. Tuhan, kami ingin melihat bahwa itu berkuasa, bahwa apa yang Kau sampaikan itu berkuasa. Itu bukan main-main, bukan sedang perkataan yang biasa-biasa. Tetapi saya berdoa karena dalam 5 minggu ini Kau sudah membicarakan ini. Saya berdoa Tuhan, bangkitkan di dalam anak-anak-Mu untuk bisa melihat bukti, mempraktekkan ini dalam hidup mereka. Bapakku berdoa, bawa mereka kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada mereka yang membuka hatinya. Itu sebabnya Tuhan, mereka tidak akan takut, mereka tidak gentar, mereka tidak ragu, karena firman iman yang mereka terima hari ini. Oh, angkat tanganmu dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saya berkata, pergilah dan beritakanlah Injil kerajaan Allah. Kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Engkau akan memperkatakan firman sebagai senjata, sebagai pedang roh, menghancurkan iblis, membunuh Goliat di dalam nama Yesus Kristus. Engkau akan memulihkan keadaan orang-orang. Engkau akan mulai berdeklarasi, mulai berdoa. Engkau akan mulai bernubuat di dalam nama Yesus. Dan apa yang kau katakan itu akan terjadi. Tinggallah di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam kamu. Dalam nama Yesus, hidupi firman, perkatakan firman, makan firman, hidupi firman. Maka kau akan melihat apa yang saya katakan ini akan terjadi. Terimalah imannya Allah, alamilah imannya Allah, terimalah keberanian, lakukanlah dengan benar, lakukanlah dengan percaya. Maka setan-setan akan takut di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sebab apa yang saya lepaskan adalah kehidupan yang memerdekakan. Haleluya. 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 Oleh darah domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba Allah, ku hidup karena kasih-Nya. Oleh darah anak domba, oleh
firman iman yang Tuhan berikan di dalam hati dan mulut kita, itulah senjata Allah, itulah pedang roh. Kalau Tuhan menaruh itu di dalam hati, deklarasikanlah, doakanlah, nubuatkanlah, lepaskanlah, maka itu akan membunuh musuh. Amin. Terimalah dengan cuma-cuma. Amin. Dan kau sudah menerimanya dengan cuma-cuma, maka berikanlah dengan cuma-cuma. Dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, Amin.